Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya ya. Oke, di video kali ini saya mau bahas PDO Indonesia lagi. Ada yang komentar sebelumnya seperti ini teman-teman ya. Langsung saja biar menghemat durasi. Abang bilang scam dari awal muncul. Apakah sudah mencoba gabung investasi atau hanya cerita dari orang lain? Maaf saya tanyakan itu. Ya, saya bilang ini video PDO saya, PDO Indonesia yang kedua gitu kalau nggak salah ya. Ya memang saya bilang PDO Indonesia itu sudah scam dari awal. Gitu, masa nggak paham? Ya, masa nggak paham? Semua aplikasi investasi bodong, money game, skema Ponzi itu sudah scam dari awal. Paham nggak maksud saya? Nanti saya jelaskan. Terus di sini, apakah hanya cerita orang lain, mendengar cerita orang lain? Enggak, enggak mendengar cerita orang lain juga. Ya, saya ini bukan kali pertama bahas Ponzi yang modus kayak PDO Indonesia ini. Kalaupun mendengar cerita, saya mendengarkan cerita-cerita saya sendiri. Cek saja di video-video saya ya yang membahas investasi bodong. Modusnya sama kok ya. Oh, cuma beda modus, sorry sorry. Modusnya berbeda, tapi skemanya sama. Skemanya sama kok. Ya, mau PDO ini dulu ada namanya main gold. Sama modusnya, sewa alat konstruksi, sewa alat pertambangan, kayak gitu. Scam, penipuan. Nah, gitu. Nah, jadi di sini pertanyaan utamanya, Abang bilang scam dari awal muncul. Nah, ini ya, saya itu nggak pernah mencoba investasi bodong ketika saya mereview. Kenapa? Ya udah jelas bodong, Ponzi. Kok mau dicoba? Tahu Ponzi-nya dari mana? Dari marketing plan-nya, dari tampilannya saja, dari apa yang ditawarkannya saja itu sudah jelas scam, penipuan, gitu. Jadi nggak perlu dicoba. Semua yang saya bahas di video-video saya ini nggak saya coba, paling daftar doang, melihat ke dalam aplikasi atau websitenya. Ceklah, masa sih sudah hampir 1.000, udah 1.000 mungkin ya sekarang video-video saya yang membahas investasi bodong, skema ponzi. Udah 1.000 loh, ribuan. Jadi istilahnya, kalau kalian sudah sering tiap hari, tiap hari, tiap minggu bahas investasi bodong, skema ponzi, itu kalian melihatnya dengan sebelah mata gini atau cuma denger orang, misal, "Bang, gue ditawarin nih investasi." Nawarnya gimana? Saya tanya misal kayak gitu. Nah, si orang yang ngasih informasi ke saya nyebutin, "Wah, ini kayak gini, menawarkan profit stabil, ada hadiah undang teman 3 level, ada rabat tim 3 level, kalau undang teman dapat segini gini gini, kalau dapat 5 teman 10 teman." Itu saya udah paham sendiri. Paling jawaban saya apa? Hindari, karena itu sudah jelas. Itu tanpa saya melihat gitu ya. Di sini nggak ada sombong apanya gitu ya. Saya bukan sombong, bukan apa, bukan masalah sombong atau nggak sombong. Di sini masalah pemahaman ya, gitu. Jadi nggak perlu saya ikut investasi bodong untuk membuktikannya, karena yang saya review bukan keuangannya, bukan deponya, bukan WD-nya berhasil atau tidak. Semua ponzi membayar di awal ya, ujung-ujungnya scam. Dan siapa yang dibayar di awal? Yaitu para pemain ponzi. Otomatis kan yang main di awal itu leader ponzi, pemain ponzi. Yang menjadi korban siapa? Yang pertengahan belakangan. Biasanya yang pertengahan belakangan itu siapa? Orang awam ya, yang selalu dikibulin sama para pemain ponzi, para leader ponzi. Pemain ponzi dan leader ponzi sama kayak yang punya aplikasi bodongnya, yaitu suka ngibul gitu teman-teman. Nah, jadi teman-teman harap hati-hati ya, harap hati-hati dengan investasi bodong, money game, skema ponzi seperti ini. Oke, jadi saya jawab nih ya, scam dari awal muncul itu alasannya kenapa saya bilang seperti itu. Scam artinya apa? Penipuan ya, bukan tutup, bukan berhenti beroperasional, bukan tidak membayar lagi, atau bukan websitenya susah diakses, bukan. Scam artinya penipuan. Kalau sudah penipuan, kita bahas semuanya gitu ya. Misal ini PDO Indonesia ini sudah scam dari awal. Pertama, scam dari segi informasi. Oke, aplikasi PDO Indonesia ini mencatut nama PDO, perusahaan asal Oman. Dan di video pertama saya sudah jelaskan, banyak aplikasi investasi bodong spesialis catut mencatut perusahaan orang lain. Gitu, kayak NL Hijau, kayak Alimama palsu, kayak Schneider Pembiayaan PV yang mencatut Schneider Electric, kayak PP Infrastruktur yang mencatut perusahaan PP Infrastruktur. Terus masih banyak lagi, ya, masih banyak lagi spesialis catut mencatut itu. Nah, dari yang pertama ini dari
segi informasi skemnya. Terus yang kedua, scam dari segi mindset. Ya, profit stabil, per hari dapat sekian-sekian. Ya, semakin banyak deposit, semakin stabil, gitu kan. Per hari dapat 1.000 stabil saja itu wajib dihindari. Karena ini investasi bodong, sesuai ciri-ciri yang selalu dikampanyekan oleh OJK. Gitu. Jadi pertama scam dari segi informasi, kedua scam dari segi mindset. Mindset kalian itu ditipu ya dengan nominal-nominal uang, profit stabil kayak gitu. Itu kan sudah menipu mindset kalian. Kenapa? Pola pikir kalian ya, mindset itu pola pikir. Pola pikir kalian itu sudah ditipu. Di dunia ini semuanya fluktuasi. Mau usaha, mau investasi, semuanya fluktuatif. Gitu. Usaha aja kadang sekarang untung, besok bisa rugi. Investasi pun sama. Sekarang bisa untung, besok bisa rugi, besok bisa rugi lagi, bisa untung lagi, dan seterusnya. Fluktuatif, nggak ada yang stabil. Ya, kehidupan juga kayak gitu. Nggak ada yang stabil, sekarang senang, bahagia, kan kayak gitu. Jadi mindset kalian itu sudah di scam, ya. Karena scam itu artinya penipuan. Ingat, kalau kalian sudah paham arti scam adalah penipuan, pasti kalian nyambung kalau ngomong dengan saya. Gitu. Terus yang ketiga nih, yang terakhir ketiga, yaitu scam dari segi finansial. Yaitu scam yang terakhir, yaitu korbannya akan kehilangan uang. Gitu. Jadi dibawa lari, dibawa kabur uangnya. Contoh Excel Group, BTF Pro yang kemarin, yang sama modus kayak PDO Indonesia, main gold, Tesla Solar, banyak, banyak ya. Ujung-ujungnya di scam dari segi finansial, itu kehilangan uang, kehilangan aset yang diinvestasikan, ya, yang Anda investasikan ke investasi bodong PDO Indonesia ini. Gitu. Jadi ada 3 scam dari segi informasi, scam dari segi mindset, scam dari segi finansial. Anda akan kehilangan uang. Pemain Ponzi biasanya paham. Mereka hanya gini ya, kalau para pemain Ponzi, leader Ponzi, mereka itu dengan sukarela mau ditipu, dibego-begoin gitu. Udah jelas ini Ponzi, ini bodong, ya mereka ridho aja ditipu gitu. Sebetulnya mereka nggak merasa kena tipu. Intinya kayak gini, ini si penipu, nah ini orang yang ditipu. Si penipu ini mau nipu dia. Nah orang yang ditipunya udah tahu dia penipu, udah tahu. Jadi memanfaatkan, jadilah gandengan tangan dengan si penipu. Jadilah pemain Ponzi juga punya mental penipu. Leader Ponzi pun punya mental penipu. Karena bekerja sama dengan platform Ponzi. Sadar nggak sadar, pemain Ponzi itu bekerja sama. Leader Ponzi itu bekerja sama dengan bandar Ponzi. Pemilik investasi bodong kayak gini. Sadar nggak sadar, tertulis nggak tertulis, mereka sudah bekerja sama. Dengan mempromosikannya. Imbal hasilnya dapat komisi. Undang teman berapa level? Biasanya minimal 3 level. Rabat tim berapa level? Biasanya 3 level juga. Undang 1 orang berapa level? Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi aplikasi investasi bodong, skema Ponzi itu sudah scam dari awal. Pertama scam dari segi informasi, scam dari segi mindset Anda, scam dari segi finansial, yaitu nanti kehilangan aset, kehilangan uang yang Anda investasikan ke investasi bodong tersebut. Sebetulnya pembahasan seperti ini sudah saya bahas sering ya ketika aplikasi-aplikasi Ponzi scam. Gitu. Kali ini saya bahas sebelum PDO scam. Jadi semoga banyak yang terbantu, banyak yang terselamatkan, khususnya orang awam. Karena kalau pemain Ponzi, investasi bodong, leader Ponzi gitu, buat apa? Mereka nggak akan menerima semua ucapan saya, nggak akan. Kan bertentangan gitu ya. Paham mereka menjerumuskan, saya mengingatkan. Meskipun mengingatkan tidak semudah menjerumuskan, teman-teman. Oke, jadi silahkan share video saya ini ke sosial media teman-teman semua supaya bisa membantu saya meminimalisasi korban investasi bodong, money games, skema Ponzi. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.